Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melakukan perenungan. Salah satu Asmaul Husna, nama Allah yang 99, yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Jadi di sini Allah tuh maha mengetahui apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Jadi yang nyata maupun yang kita sembunyikan, Allah Maha Tahu. Jangankan apa yang ada dalam diri kita, jumlah makhluk yang ada di bumi ini, baik yang ada di tanah, di udara maupun di langit, Allah tahu jumlahnya. Maupun yang ada di laut, Allah tahu jumlahnya. Betapa Allah itu Maha berkuasa. Jadi mari kita renungkan, tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah. Tidak satupun yang luput dari penglihatan Allah. Jadi Allah itu menyediakan dua tempat, yaitu neraka dan surga. Itu apa Allah menyediakan dua tempat itu? Allah itu ingin melihat kita, mana yang takwa, mana yang tidak ingkar. Yang takwa, Allah masukkan ke jannahnya, ke surganya. Yang ingkar, Allah masukkan ke narnya, ke nerakanya. Nah, disinilah kita tuh harus berhati-hati. Karena Allah selalu mengingatkan, bagi orang-orang berpikir, bagi orang yang berpikir. Berpikir dalam hal ini apa? Akan kuasa Allah. Kaitannya dalam hal kita mencari kehidupan. Jadi kalau kita mencari nafkah, kita cari yang halal, halalan toiban, halal lagi baik. Jangan kita sembarangan aja mencari makan. Kalau saya punya prinsip, kalau saya makan dengan hasil yang tak halal, lebih baik saya lapar. Lebih baik saya lapar daripada saya makan makanan tak halal. Jadi kita ingat bahwa Allah itu Maha mengetahui. Jadi setiap kita bertindak, berbuat, berniat, kita luruskan karena Allah Subhanallah Ta'ala. Pedoman dalam kehidupan ini kita di siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan kita tiru ini siapa? Akhlak siapa? Akhlak yang akan kita tiru. Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tiru? Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tuh tidak mau dan tak percaya kepada Al-Quran dan tak percaya kepada sunnahnya Rasul, kita Islam. Pertanyakan diri kita, Islam apa kita tuh? Kita tuh sudah disebut orang murtad. Kenapa kita murtad? Disebut orang kita dia sudah murtad. Karena iman. Keimanan, rukun iman. Rukun Islam. Dua pilar di agama Islam. Kita tak percaya kepada Allah. Kita tak percaya kepada Rasulullah. Berarti kita itu sudah murtad. Islam kita itu Islam hanya Islam KTP, Islam merek aja. Islam merek. Jadi sinilah Allah selalu berulang-ulang mengatakan bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kalau untuk ukuran dunia ini, oke, kita ini saudaraku adalah orang-orang sukses. Punya hotel 100, punya rumah mewah, kamar ratusan, punya mobil mewah ribuan. Ternyata bakal Anda tinggalkan, saudaraku akan tinggalkan. Saudara akan dibungkus dengan kain kapan. Makanya orang tua dulu mengatakan alam terbentang ini adalah guru. Alam terbentang ini adalah guru. Jadi kalau kita melihat mayat di depan kita, baik itu mayat jenazah dari saudara kita, sahabat kita, handai tolan kita bayangkan bahwa suatu saat kita pun akan seperti itu.
Nah, jadi kita dapat bersembunyi di matanya makhluk. Niat kita hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi terhadap makhluk yang kita bisa bersembunyi. Makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Tapi terhadap Allah kita tidak bisa bersembunyi. Maka setiap helaian napas kita akan dituntut pertanggungjawaban. Kapan itu? Setelah nyawa ini, setelah ruh ini meninggalkan jasad. Kalau kita disiksa di dunia ini, itu ada ambang batasnya. Kalau kita meninggal, selesai. Tapi kalau di akhirat, hukumnya Allah takkan pernah selesai-selesai. Pedih sepedih-pedihnya akan kita tanggung selama-lamanya. Jadi di sini kita harus berpikir. Jadi kita tetap dalam kehidupan ini berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan kita terkecoh dengan kehidupan. Jangan kita terkecoh dengan pemandangan keindahan kehidupan. Karena surga itu lebih indah daripada dunia ini. Nah, kalau kita mulai dirasuki oleh ragu-ragu, kebimbangan akan keyakinan kita, pergi kita ke alim ulama kita datangi mereka, kita kasih tahu persoalan kita. Insya Allah mereka akan bersedia membimbing kita, menjelaskan kita, menenangkan hati kita. Itulah gunanya alim ulama, tempat kita bertanya. Kalau kita tak tahu, kalau kita bimbang, kalau kita resah, kita datang ke tempat mereka. Kita bersilaturahmi sama mereka. Nah, jadi saya juga berlaku hilaf. Berhilafnya saya di video saya yang terakhir. Saya katakan bahwa la hawla wala quwata illa billah itu ada firman Allah. Ternyata saya salah. Salah besar. Itu sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kenapa saya koreksi kembali? Ada kejadiannya. Jadi saya bukan ditegur, tidak. Aja tidak ada yang menegur saya. Saya lihat kolom komentar saya, tidak ada yang menegur. Jadi setelah saya upload video, perasaan saya gelisah. Gelisah perasaan saya. Saya tanya-tanya terus, kenapa saya ini gelisah? Kenapa saya gelisah? Jadi saya bertanya terus, kenapa saya ini gelisah? Jadi saya renungkan kembali. Oh, mungkin video yang saya upload itu ada yang salah. Jadi saya putar balik. Memang nyata saya salah. Patut saya gelisah tadi. Jadi manusia yang salah itu selalu bergelisah dia. Manusia yang berbuat salah, pasti hukumnya dia gelisah. Kecuali sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tidak gelisah lagi. Ya kan? Tapi kalau dia tidak membiasakan diri untuk berbuat salah, dia akan tetap gelisah. Nah, ada pengalaman saya terkait dengan nama Allah yang 99, yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Jadi saya dulunya jemaah tablik. Jadi waktu saya di Kebun Jeruk, itu keluar 40 hari. Kawan saya, Pak Nasir, itu gelisah melihat saya. Gelisahnya kenapa? Karena saya ini perokok. Masalahnya saya perokok. Jadi dia gelisah. Pak Regar, kata, apa? Aku bilang, gimana kalau Pak Regar, kalau kita digabung dengan jemaah yang tidak merokok? Jadi cuma Pak Regar yang merokok. Jawabanku saya simpel aja jawaban aku. Allah Maha Tahu. Kenyataan oleh masih yang di Kebun Jeruk, kami digabung dengan jemaah jalan kaki itu mulai dari Amir sampai dengan jemaahnya perokok semua. Tidak ada yang merokok, cuma Pak Nasir yang tak merokok. Betapa dia merisaukan aku tadi merokok. Ternyata dia sendiri yang tak merokok. Betapa Allah tuh Maha Tahu. Yang kedua, waktu ada jemaah lain, saya tidak usah sebut nama jemaahnya. Kita sebut jemaah yang lain di luar dari jemaah tablik. Waktu itu saya merokok. Jadi dia datang saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ya ada apa? Rokok itu haram Ustadz. Oh haram ya. Padahal rokok itu baru saya pasang gitu. Saya buang. Dan itu saya ambil rokok yang baru. Saya merokok lagi. Jadi Ustadz, apa? Rokok itu haram Ustadz. Oh haram ya. Oh gitu.
itu saya ini bodoh, Ustadz di bidang agama. Jadi jangan bikin saya bingung lah Ustadz. Tadi Ustadz katakan rokok itu haram, udah saya buang. Itu rokoknya. Masih ada tuh rokoknya, baru itu rokoknya. Nah ini yang saya pasang yang baru. Jadi yang mana yang maksud Ustadz ini? Yang rokok yang sudah saya buang atau rokok yang ada di tangan saya? Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Nah disinilah Allah tuh menyatakan kita tuh berpikir. Sebelum berucap itu kita berpikir. Jangan ngikut. Sepanjang pengetahuan saya, rokok itu hukumnya makruh. Boleh dikerjakan atau boleh tidak dikerjakan. Boleh ditinggalkan. Itu yang saya tahu. Tak tahu belakang ini hukumnya haram. Ya saya tidak mau ikut. Karena saya lebih yakin orang-orang terdahulu itu ketakwaannya, tingkat ketakwaannya lebih dari orang sekarang. Makanya saya tak mau ikut. Nah, yang ketiga, waktu saya keluar 3 hari di Pekanbaru, di salah satu masjid, saya itu jemaahnya itu tak ada yang merokok, cuma saya yang merokok. Jadi orang itu mengatakan, Pak Regar, apa? Itu siwak setan. Gitu. Oh iya, siwak setan ya. Biarlah aku merokok dengan siwak setan. Karena saya orangnya tak mau berbantah. Jadi setelah acara kegiatan semua selesai, saya pergi ke belakang masjid, saya merokok di sana. Saya santai-santai, ya kan, merokok. Sambil berpikir masalah agamanya Allah. Gak tahu datang jemaah dari markas. Jadi datang, jumpai saya di belakang masjid. Bukan masuk masjid, ya ke belakang masjid langsung. Saya pun heran, kok tidak masuk ke dalam masjid? Padahal saudara-saudara kita di sana ada. Saya sendiri di belakang. Malah dia ke belakang masjid. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Gue bilang kan, ini Ustaz. Saya ini gelisah Ustaz. Saya ini gelisah. Di markas itu saya ini gelisah terus. Kenapa? Saya tak ngerti kenapa saya gelisah. Jadi saya ingin kemari terus. Itu aja yang di pikiran saya. Gelisah saya untuk kemari terus. Ada apa ya Ustaz? Saya senyum. Nah, saya senyum. Saya katakan sama dia, begini. Saya jemaah yang ada di masjid ini, yang keluar ini, 3 hari ini, yang perokok itu cuma saya. Jadi kawan-kawan saya ini mengatakan sambil bergurau, itu merokok ini siwak setan. Jadi saya tak mau bantah. Saya bilang, ayo biarlah saya merokok dengan siwak setan. Nah, Allah rupanya tak berkenan. Melihat saya seperti digitukan orang. Tak berkenan dia. Supaya perasaan saya ini jangan sedih. Karena saya digitukan. Padahal saya tahu gitu ada gurauan kan. Tapi Allah tuh maha tahu. Walaupun apa yang saya sembunyikan di mata kawan-kawan. Allah tuh maha tahu. Makanya saudaraku digerakkan Allah untuk datang kemari. Apa buktinya? Saudara tidak masuk langsung ke masjid. Tapi saudara langsung ke belakang. Saudara tahu saya duduk di belakang ini. Nah, tandanya Allah menggerakkan hati Ustadz untuk menemani selama 3 hari ini untuk mengawini saya merokok. Jadi selama saya merokok di situ 3 hari itu, ya itu kawan saya. Dari kawan-kawan yang lain tak bisa ngomong lagi. Tak ada lagi ngomong siwak setan, tak ada lagi. Betapa Allah tuh maha mengetahui. Jadi di sini juga saya ingin meralat nih. Ya, kita kan namanya manusia. Ilmu tidak sempurna. Kesempurnaan ilmu itu milik Allah. Saya di video yang terakhir mengatakan la hawla wala quwata illa billahil azim. Itu firman Allah. Tentu kalau firman Allah ada di Al-Qur'an. Jadi itu bukan firman Allah, tapi itu sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ingin saya kaitkan dengan orang yang lumpuh itu benar. Kan sudah saya nyatakan bahwa Al-Quran itu bisa dibuktikan. Nah, cuma saya disilap sedikit aja saya silap tuh di mengambil la hawala wala quwata illa billahil azim. Itu saya katakan firman Allah padahal itu sabda Rasulullah. Kalau kita ambil kaitannya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Di situ menyatakan bahwa kita ini tiada daya, tiada upaya.
Tiada kekuatan. Yang punya kekuatan, mempunyai daya, yang maha itu hanya Allah. Jadi kita ini ciptaan. Jadi kita memohon kepada yang menciptakan kita. Kepada Allah yang maha berkuasa. Nah, kalau kita ini merasa kita itu punya kekuatan, kenapa kita lumpuh? Kenapa kita stroke? Seharusnya kalau pakai logika, kita pakai logika. Kalau kita punya kekuatan, siapa yang bisa bikin kita stroke? Siapa yang bikin kita lumpuh? Loh, itu kan kekuatan-kekuatan kita. Ya kan? Siapa yang bisa? Tapi kenyataannya stroke. Lumpuh. Berarti nyata Allah itu maha berkuasa. Allah itu nyata ada. Tidak diragukan lagi. Maka sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh imam kita, Imam Muslim dan Bukhari. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Itu kalau kita zikirkan, pahalanya sungguh luar biasa. Bukan berarti zikir-zikir yang lain itu berpahala juga. Sama, tapi la hawla wa la quwata illa billahil azim. Itu zikir yang bagus. Jadi itu menandakan kita itu ingat kita di tiada daya, tiada kekuatan. Kita berpasrah diri kepada Allah. Data bahwa firman-firman Allah, kalam-kalam Allah bisa kita buktikan di kehidupan ini. Jadi saudaraku, jangan ragu-ragu dalam memeluk agama Islam. Dan jangan dimain-mainkan agama itu. Agama itu bukan untuk main-mainan. Pilar agama Islam. Rukun iman dan rukun Islam. Pegang itu dua itu. Pelajari kedua itu. Andai kata tidak ada kita paham di dalamnya, tidak mengerti, ada keraguan-raguan, datangi bersilaturahmi dengan alim ulama kita. Datangi mereka. Aku yakin kok mereka tak minta bayaran. Yakin saya. Alim ulama loh. Tak akan mungkin mereka minta bayaran kalau kita datang bersilaturahmi kepada mereka. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka tidak akan minta bayaran kalau kita bertanya kepada mereka. Kalau kita bersilaturahmi ke rumah mereka. Untuk menanamkan iman hakul yakin. Jadi kalau iman kita itu goyang karena kehidupan, tekannya kehidupan, datangi, bersilaturahmi dengan ulama kita. Gitu. Dan itu untuk meningkatkan keimanan kita ini, kita harus berkawan sama orang-orang alim. Gitu. Memang kehidupan ini ada tekanan kehidupan. Tapi tekanan kehidupan itu kalau kita beriman, tak ada itu. Slow aja kita menghadapinya. Kenapa? Kita ingat Allah yang maha kuasa. Allah yang mengatur kehidupan. Bukan aku. Jadi apapun yang kita dapat, kita ucapkan Alhamdulillah. Maka jiwa kita akan tenang aja, nyantai aja. Gimana kan orang pun, jawaban kita cuma Allah maha tahu. Jadi mudah-mudahan di channel saya ini, channel Renungan Kehidupan. Ini mohon maaf ya, ini saya lekatkan kemarin ini. Karena 2 kali saya bikin video, itu suaranya tak jelas. Itu mungkin HP saya ini HP jadul, minta diganti mungkin. Tapi tunggulah ya, kalau ada rezeki ya, baru kita beli supaya sahabat-sahabatku, saudaraku bisa mendengarkan lebih jelas lagi ya dalam renungan hidup ini. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.